Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dokumentasi kebidanan. Di sini kami akan menjelaskan tentang model pendokumentasian. Perkenalkan, nama saya Talita Safazen Suwarno. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Problem Oriented Record atau POR. Model Problem Oriented Record, catatan berorientasi pada masalah, menitik beratkan pada data yang akan didokumentasikan untuk disusun berdasarkan masalah pasien. Model ini berupaya untuk mengintegrasikan data yang dikumpulkan oleh berbagai tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya yang semuanya memiliki keterlibatan dalam pemberian pelayanan kesehatan pada pasien. Model ini merupakan suatu sistem yang memberikan cara dokumentasi dengan menentukan dan mengikuti setiap masalah klinis, kemudian mengorganisasikannya untuk pemecahan masalah. Model ini digagaskan oleh Dr. Lawrence L. Witts pada tahun 1950 sampai 1960 yang menggunakan pendekatan terhadap semua masalah pasien serta mengatasinya sesuai permasalahan yang timbul dan berhubungan dengan masalah lain. Sistem ini dianggap paling ilmiah dan banyak digunakan di berbagai negara. Penerapan model dokumentasi POR ini terdiri atas beberapa komponen yang akan didokumentasikan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, data dasar. Data dasar merupakan data dari hasil pengkajian awal ketika pasien masuk rumah sakit. Data mencakup semua informasi yang didapat dari pasien seperti identitas, riwayat, kesehatan, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan laboratorium yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai diagnosis dan masalah pasien. Dikatakan data dasar karena merupakan informasi awal yang harus didapatkan dari setiap pasien. Informasi yang akan disajikan meliputi informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum itu yang didapat dari pasien meliputi data sosial pasien yang menyangkut kelompok demografi seperti umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan informasi khusus terdapat masalah adalah sesuai dengan permasalahan yang ada pada setiap pasien. Yang kedua, daftar masalah. Komponen yang kedua ini berisi tentang identifikasi berbagai masalah yang dapat ditemukan dari hasil pengkajian atau pengumpulan data dasar. Data ini akan disusun secara kronologis berdasarkan masalah-masalah yang dapat teridentifikasikan. Masalah pasien berasal dari gejala klinik yang terjadi serta penyimpangan dari kelainan-kelainan yang dialami oleh pasien yang kemungkinan berpengaruh terhadap perkembangan klinik. Daftar masalah tersebut merupakan acuan penting dalam pengelolaan karena merupakan analisis dari data dasar. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada berikut contoh penulisan dari hasil identifikasi masalah. Selanjutnya itu rencana asuhan. Komponen rencana asuhan atau perencanaan ini ditulis oleh tenaga kesehatan yang menyusun masalahnya sesuai dengan daftar masalah, seperti dokter menuliskan rencana pengobatan yang akan dilakukan oleh pasien. Bidan menuliskan rencana asuhan kebidanan yang diperoleh dari masalah kebidanan, atau perawat menuliskan asuhan keperawatan sesuai dengan lingkup dan wewenang tanggung jawabnya. Secara umum, perencanaan tersebut terbagi dua, rencana awal dan rencana lanjutan. Rencana awal merupakan rencana yang dibuat saat pasien pertama kali berkunjung ke rumah sakit atau pasien akan dirawat inap. Fungsi rencana awal adalah sebagai penentu pengelolaan pasien atau rencana pemecahan masalah yang ada pada pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap. Rencana awal pada umumnya meliputi 3 bagian, yaitu diagnosis, rencana untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai diagnosis dan manajemen, terapeutik, rencana untuk pengobatan atau terapi, pendidikan pada pasien, rencana
menginformasikan pada pasien tentang tindakan atau terapi yang diberikan. Sedangkan rencana lanjutan merupakan rencana yang dibuat pada waktu membuat catatan kemajuan. Rencana lanjutan ini juga dapat direncanakan pada waktu membuat rencana awal. Rencana lanjutan merupakan rencana pemeriksaan, rencana pengobatan dan tindakan bidan, serta rencana penyuluhan atau pendidikan pasien. Yang selanjutnya, catatan perkembangan (progress note). Catatan perkembangan pasien merupakan bagian utama POR. Dalam catatan kemajuan pasien termuat deskripsi tentang aktivitas pelayanan pasien oleh bidan, dan catatan perkembangan merupakan follow up untuk semua masalah. Catatan ini meliputi segala sesuatu yang terjadi pada pasien, segala rencana asuhan lanjutan bagi pasien, dan respon pasien terhadap terapi. Catatan perkembangan ditulis dari masing-masing masalah yang ditemukan terhadap kemajuan atau perkembangan pasien. Catatan perkembangan dapat menggunakan cara penulisan seperti SWOT, subjektif, objektif, analisis, perencanaan, dan evaluasi, dan lain sebagainya. Cara penulisan catatan perkembangan dalam POR meliputi SWOT, yaitu S yaitu subjektif, informasi yang ditulis dalam bahasa pasien, gejala yang ada pada pasien. O-nya itu objektif, hasil pengamatan dan pemeriksaan oleh bidan. A-nya itu analisis, yakni catatan perkembangan, interpretasi atau kesan dari keadaan saat ini. P-nya itu perencanaan, rencana kerja untuk kelanjutan dan pengobatan atau perawatan. Nah, selanjutnya ini contoh pendokumentasian POR ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, berikut ini contoh format model dokumentasi dengan menggunakan Problem Oriented Record atau POR. Ada data dasar, data masalah, rencana tindakan, dan catatan perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriani Maulidia Safitri, kelas 2B dari kelompok 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model pendokumentasian SOR. Model pendokumentasian SOR sendiri ini ada pengertiannya, yaitu model ini menetapkan catatan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pencatatan dokumentasi dibuat dengan cara setiap anggota tim kesehatan membuat catatan sendiri dari hasil observasi. Kemudian dokumentasi tersebut disatukan menjadi satu. Dokumentasi disumberi dari dokter, bidan, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan lainnya. Nah, masing-masing dari bidan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya juga harus mempunyai catatan sendiri, catatan hasil dokumentasi sendiri. Dan setelah itu catatan tersebut, pendokumentasian tersebut disatukan menjadi satu. Nah, di sini juga ada komponen catatan berorientasi pada sumber tersebut terdiri menjadi 5 komponen, yaitu yang pertama ada lembaran penerimaan berisi biodata pasien, yang kedua lembaran orde dokter, yang ketiga ada lembaran riwayat medik, yang keempat ada catatan bidan, yang kelima ada catatan laporan khusus. Di pendokumentasian SOR tersendiri ada keuntungan dan kerugiannya, yaitu yang keuntungannya, 1. Menyajikan data yang secara berurutan dan kemudian diidentifikasikan. Yang kedua, memudahkan perawat untuk sesar bebas bagaimana informasi akan dicatat. Yang ketiga, ada informasi dapat menyederhanakan proses pencatatan masalah kejadian, perubahan, intervensi, dan respon klien atau hasil. Nah, kemudian ada kerugian. Kerugian ini sendiri. Nah, selanjutnya ada kerugiannya. Kerugiannya terdiri dari potensi terjadinya
pengumpulan data yang terfragmentasi karena tidak berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mencari data sebelumnya tanpa harus mengulangi pada awal. Yang ketiga, superficial pencatatan tanpa data yang jelas, memerlukan pengajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien. Yang keempat, memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien. Yang kelima, waktu pemberian asuhan memerlukan waktu yang banyak. Yang keenam, data yang berurutan mungkin menyulitkan dalam interpretasi atau analisa. Dan yang terakhir, ada perkembangan klien sulit untuk dimonitor. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifa Monika Nazmi dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendokumentasian melalui sistem Cardex. Cardex merupakan pendokumentasian tradisional yang dipergunakan di berbagai sumber mengenai informasi pasien yang disusun dalam suatu buku. Sistem ini terdiri dari serangkaian kartu yang disimpan pada index file yang dapat dengan mudah dipindahkan yang berisikan informasi yang diperlukan untuk asuhan setiap hari. Komponen dalam sistem Cardex ada yang pertama data pasien. Data pasien meliputi nama, alamat, status perkawinan, tanggal lahir, sosial sekuriti sumber, agama, dan kepercayaan. Selanjutnya ada diagnosis kebidanan berupa daftar prioritas masalah. Yang ketiga ada pengobatan sekarang atau yang sedang dilakukan, meliputi perawatan dan pengobatan, diet, intravenous terapi, dan konsultasi. Selanjutnya ada tes diagnosis meliputi jadwal lengkap dengan hasilnya. Yang kelima ada kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada informasi yang terdapat dalam sistem Cardex, yaitu ada data pasien, diagnosis kebidanan, pengobatan sekarang atau yang sedang dilakukan. Keuntungan menggunakan sistem Cardex karena memungkinkan mengkomunikasikan informasi yang berguna kepada sesama anggota tim kebidanan untuk tentang kebutuhan unik klien terkait diet, cara melakukan tindakan penanggulangan, cara meningkatkan peran serta klien, atau waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan keperawatan tertentu. Selanjutnya, ada kekurangan atau kelemahan dari sistem Cardex, yaitu informasi dalam sistem Cardex hanya terbatas untuk tim kebidanan saja, diisi tidak lengkap, tidak cukup tempat untuk menuliskan rencana kebidanan bagi klien dalam memasukkan data yang diperlukan dengan banyak masalah, tidak dibaca oleh bidan sebelum mereka memberikan pelayanan atau asuhan, dan tidak up to date. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kunita. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan model pendokumentasian CBE atau Sorting by Exception. Dimulai sejak tahun 1983 di St. Luke Medical Center, Milwaukee. Pengertiannya, sorting by exception adalah sistem pendokumentasian yang hanya mencatat secara naratif dan hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Komponennya mengintegrasikan 3 komponen kunci, yaitu yang pertama flowsheet, yang berupa kesimpulan penemuan yang penting dan menjabarkan indikator pengkajian dan penemuan termasuk instruksi dokter dan bidan, grafik, catatan pendidikan, dan pencatatan pemulangan pasien. Yang B, yaitu dokumentasi dilakukan berdasarkan standar praktik keperawatan, sehingga mengurangi pencatatan tentang hal rutin secara berulang kali. Oleh karena itu, sebenarnya serta harus dilakukan oleh perawat di bangsal, walaupun ada juga standar khusus yang disusun sesuai unit masing-masing. Yang ketiga, formulir dokumentasi yang diletakkan di tempat tidur pasien. Format CBE meliputi yang pertama data dasar atau riwayat dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, intervensi flowsheet. Yang ketiga, grafik record. Yang keempat, catatan bimbingan pasien. Yang kelima, catatan pasien pulang. Yang keenam, format catatan perawat atau menggunakan format Soapier. Yang ketujuh, daftar diagnosa. Yang kedelapan, diagnosa dengan standar rencana tindakan perawatan dasar. Dan yang terakhir, profil perawatan pasien dengan sistem Cardex.
Keuntungan metode pendokumentasian CBE yang pertama adalah tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. Yang kedua, data yang tidak normal dan nampak jelas. Yang ketiga, data yang tidak normal secara mudah ditandai dan dipahami. Yang keempat, data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi lain. Yang kelima, menghemat waktu karena catatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. Yang keenam, pencatatan dan publikasi dapat dikurangi. Yang ketujuh, data klien dapat dicatat pada format klien secepatnya. Yang kedelapan, informasi terbaru dapat diletakkan pada tempat tidur klien. Yang kesembilan, jumlah halaman lebih sedikit digunakan dalam dokumentasi. Yang kesepuluh, rencana tindakan keperawatan disimpan sebagai catatan yang permanen. Kerugian metode pendokumentasian CBE. Yang pertama, pencatatan secara narasi sangat singkat, sangat tergantung pada checklist. Yang kedua, kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. Yang ketiga, pencatatan rutin sering diabaikan. Yang keempat, adanya pencatatan kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan. Yang kelima, tidak mengakomodasikan pencatatan disiplin ilmu lain. Dan yang terakhir, pendokumentasian proses keperawatan tidak selalu berhubungan dengan adanya suatu kejadian. Sekian dari saya mengenai model pendokumentasian CBE. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem komputerisasi, yang merupakan sistem komputer yang berperan dalam menyimpulkan, menyimpan proses, memberikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan pelayanan kebidanan. Aplikasi sistem komputerisasi dalam sistem informasi di rumah sakit meliputi seluruh kegiatan untuk mendokumentasikan keberadaan pasien sejak pasien masuk rumah sakit hingga pasien pulang. Sejak registrasi pasien, pengkajian data pasien, rencana pengobatan, rencana perawatan, rencana asuhan dan KIE, pengobatan dan pelaksanaan asuhan, laporan hasil pengobatan, klasifikasi pasien, dan catatan perkembangan pasien. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan sistem komputerisasi ini antara lain perencanaan perlunya sistem komputer, pemilihan produk, pelatihan petugas pengguna, pemakaian sistem komputer, keamanan data, legalitas data atau perlunya tanda tangan dokter, kebutuhan perangkat, dan evaluasi keuntungan sistem komputer bagi pengguna, klien, dan administrasi. Kemudian, pencatatan dengan sistem komputerisasi merupakan salah satu tren yang paling diminati dalam pendokumentasian asuhan keperawatan, termasuk dalam asuhan kebidanan. Banyak institusi membuat atau membeli sistem tersebut yang menunjang praktik keperawatan atau kebidanan. Selanjutnya, penggunaan catatan pasien berbasis komputer atau CPR. Penggunaan CPR ini didorong oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, jumlah data mengenai kondisi kesehatan pasien sangat banyak, harus dikumpulkan, disimpan, dan diorganisasikan dengan sistem yang lebih efisien daripada sistem berbasis kertas. Mencari data dalam pencatatan pasien merupakan hal yang sangat menghabiskan waktu. Semakin banyak catatan tersebut, semakin sulit untuk mencari informasi intinya. Yang kedua, pencatatan informasi secara elektronik dibuat sedemikian rupa dan tidak dapat dilakukan oleh sistem pencatatan berbasis kertas. Semua catatan yang berhubungan dengan aspek khusus dalam perawatan dapat disusun dan dicetak. Sistem pencatatan berbasis kertas tidak dapat diorganisasi ulang dengan cara tersebut dan juga tidak dapat digabungkan dengan catatan dari fasilitas atau institusi lain. Yang ketiga, penggunaan CPR dapat berkembang menjadi metode penyampaian informasi yang lebih efisien dari satu pemberi asuhan kesehatan ke pemberi asuhan kesehatan yang lain. Dalam metode pendokumentasian manual,
Pemeriksaan pasien dan pengumpulan data yang berulang-ulang dapat terjadi jika pasien pindah dari satu fasilitas ke fasilitas lain. Dan yang terakhir, penghematan biaya dan reformasi pelayanan kesehatan mengharuskan dilakukannya efisiensi manajemen data asuhan kesehatan termasuk asuhan kebidanan. Yang terakhir ada set data minimum dan elemen data kesehatan inti. Banyak hal yang perlu dilakukan sebelum penggunaan CPR meluas. Pembuatan kamus data klinis yang sangat berguna di banyak area, termasuk sektor pemerintah dan swasta merupakan bagian dari set data minimum. Set data minimum didefinisikan sebagai rangkaian minimum poin-poin informasi dengan definisi dan kategori yang sama berkaitan dengan aspek atau dimensi tertentu dari sistem pelayanan kesehatan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan penting dari berbagai pengguna seperti yang disampaikan oleh McCormick et al. Pada tahun 1997, Sevier and Chem pada tahun 2005. Kemudian, set data minimum yang paling banyak digunakan di Amerika dan Kanada adalah Uniform Hospital Discharge Dataset, Financial Uniform Minimum Dataset, dan Long-Term Health Care Minimum Dataset. Karena luasnya penggunaan set data tersebut, mendorong dikeluarkannya metode dari Healthcare Financing Administration kepada Medicare dan Medicaid Health Insurance Portability and Accountability Act pada tahun 1996 yang mengharuskan pemakaian set data standar nasional untuk berbagai transaksi layanan kesehatan administratif dan finansial. Pemerintah setempat merekomendasikan sebagai unsur data pasien yang dirawat di rumah, unit gawat darurat, dan unit rawat jalan seperti yang dikatakan McCormick et al. Pada tahun 1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Hasanah dari kelas 2B, kelompok 2, dokumentasi kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi sistem komputerisasi yang melanjutkan dari Putri Larasati. Yang pertama ada set data minimum dan elemen data kesehatan inti. Set data minimum didefinisikan sebagai rangkaian minimum poin-poin informasi dengan definisi dan kategori yang sama, berkaitan dengan aspek atau dimensi tertentu dari sistem pelayanan kesehatan, berguna untuk memenuhi kebutuhan penting dari berbagai pengguna. McCormick et al. 1997, Sevier and Chem 2005. Set data minimum yang paling banyak digunakan di Amerika dan Kanada adalah Uniform Hospital Discharge Dataset, Financial Uniform Minimum Dataset, dan Long Term Health Care Minimum Dataset. Selanjutnya ada pengenalan komputer pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pembuatan sistem komputerisasi di sebuah pelayanan kesehatan merupakan sebuah tantangan karena harus bisa diterapkan bersama-sama oleh masing-masing unit pelayanan. Awal pemakaian fungsi klinis sistem komputerisasi di rumah sakit sekedar mengirimkan hasil pemeriksaan laboratorium atau hasil pemeriksaan lainnya ke unit perawatan pasien. Beberapa sistem komputer memiliki kemampuan aktivasi sinyal seperti tanda kedipan pesan masuk pada layar monitor di unit perawatan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan hasil tidak normal, maka bisa segera diatasi. Dan selanjutnya ada hambatan pengenalan sistem komputerisasi. Yang pertama ada bagian administrasi merasa tidak yakin bahwa komputerisasi informasi kebidanan atau keperawatan akan memberikan hasil nyata. Yang kedua, bidan atau perawat kurang memiliki kemampuan mengoperasikan sistem komputerisasi. Yang ketiga, unit pelayanan informasi komputer kadang merasa terancam atau untuk berbagi informasi dengan unit lain dan khawatir kekuatannya akan hilang bila melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada dahulu program software hanya sedikit tersedia. Beberapa di antaranya dirancang untuk perawat atau bidan, ahli komputer yang tidak memiliki pengalaman keperawatan. Yang kelima, banyak software yang dirancang untuk fungsi tunggal seperti ketenagaan dan penjadwalan.
rencana perawatan atau klasifikasi pasien. Yang keenam, kurangnya keseragaman bahasa keperawatan atau kebidanan menghambat perkembangan dan penggunaan sistem informasi komputer. Yang ketujuh, rasa takut termasuk anggapan bahwa komputerisasi terlalu sulit, bahwa teknologi tersebut akan menggantikan bidan atau perawat, bahwa komputer akan langsung mengarahkan dan mendikte asuhan, dan bahwa kerahasiaan pasien akan dilanggar. Yang kedelapan atau yang terakhir itu, komputerisasi sangat mahal, hardware, software, pendidikan staf, dan komputer tambahan menunjang kontribusi staf untuk mengembangkan sistem komputerisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dokumentasi terkomputerisasi. Yang pertama itu, catatan dapat dibaca. Kedua, catatan hanya catatan yang siap tersedia. Yang ketiga, produktivitas bidan atau perawat membaik. Yang keempat, mengurangi kerusakan catatan. Yang kelima, menunjang penggunaan proses asuhan kebidanan atau keperawatan. Yang keenam, mengurangi dokumentasi yang berlebihan. Yang ketujuh, saran, pengingat, dan peringatan klinis. Yang kedelapan, catatan keperawatan atau kebidanan lebih terorganisasi. Yang kesembilan, laporan mencetak secara otomatis. Yang kesepuluh, dokumentasi sesuai standar profesi. Yang kesebelas, peningkatan rekrutmen dan retensi tenaga. Yang ke-12, peningkatan pengetahuan tentang hasil ketersediaan data. Yang ke-12, peningkatan pengetahuan tentang hasil. Yang ke-13, ketersediaan data. Yang ke-14, pencegahan kesalahan pemberian obat. Yang ke-15, mempermudah penetapan biaya. Yang ke-16, mencetak instruksi pemulangan. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam, kurangnya keseragaman bahasa keperawatan atau kebidanan menghambat perkembangan dan penggunaan sistem informasi komputer. Yang ketujuh, rasa takut termasuk anggapan bahwa komputerisasi terlalu sulit, bahwa teknologi tersebut akan menggantikan bidan atau perawat, bahwa komputer akan langsung mengarahkan dan mendikte asuhan, dan bahwa kerahasiaan pasien akan dilanggar. Yang kedelapan atau yang terakhir itu, komputerisasi sangat mahal, hardware, software, pendidikan staf, dan komputer tambahan menunjang kontribusi staf untuk mengembangkan sistem komputerisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dokumentasi terkomputerisasi. Yang pertama itu, catatan dapat dibaca. Kedua, catatan hanya catatan yang siap tersedia. Yang ketiga, produktivitas bidan atau perawat membaik. Yang keempat, mengurangi kerusakan catatan. Yang kelima, menunjang penggunaan proses asuhan kebidanan atau keperawatan. Yang keenam, mengurangi dokumentasi yang berlebihan. Yang ketujuh, saran, pengingat, dan peringatan klinis. Yang kedelapan, catatan keperawatan atau kebidanan lebih terorganisasi. Yang kesembilan, laporan mencetak secara otomatis. Yang kesepuluh, dokumentasi sesuai standar profesi. Yang ke-11, peningkatan rekrutmen dan retensi tenaga. Yang ke-12, peningkatan pengetahuan tentang hasil ketersediaan data. Yang ke-12, peningkatan pengetahuan tentang hasil. Yang ke-13, ketersediaan data. Yang ke-14, pencegahan kesalahan pemberian obat. Yang ke-15, mempermudah penetapan biaya. Yang ke-16, mencetak instruksi pemulangan. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.